Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul The Eminence in Shadow. Cerita pun berawal dari Nishino yang hudang sare menggunakan celana gemes. Kemudian dia pun mandi kuku cuprakan dan mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah. Karena dia orang terkenal, makanya diantar dengan mobil mewah oleh supirnya. Sampainya di sekolah, Nishino merasa tidak senang dengan seorang lelaki, yaitu Kageno. Dia terlihat tidak acuh dan tidak peduli terhadap dirinya. Akan tetapi Kageno mengatakan kalau dia lagi liur karena kurang sare. Setelah itu mereka berdua pun pergi ke kelas. Kelakuan Kageno yang sering mengucapkan salah nama kepadanya membuat Nishino tidak suka kepada Kageno. Sementara itu di kelas, Nishino terlihat terpisah dengan Kageno. Dia pada masa lalu diceritakan kalau Nishino adalah seorang selebgram pada waktu masa SMP. Namun karirnya rungkat karena pernah terkena skandal adu jigong. Singkat waktu, sore pun tiba. Saat akan cabut, semua siswa di sana sedang mengikuti ekskul, sementara Kageno sedang bermain piano. Akhirnya pada malam pun poek, Nishino berusaha menghubungi sopirnya, yang rupanya dia sedang terbegal oleh lelaki hidung kecombrang. Maka dari itu Nishino pun berjalan apruk-aprukan sendirian untuk pulang ke rumah. Di tengah jalan itu, di sebuah gang senggol, Nishino bertemu dengan lelaki hidung kecombrang. Dia pun berusaha menculiknya ke sebuah tempat. Rupanya Nishino di gudang, dia pun diculik oleh pria hidung kecombrang tersebut. Pria hidung kecombrang itu memintanya untuk adu gabrut dan ngaduk semen. Akan tetapi Kageno yang menyadarinya, dia pun berusaha menyelamatkan Nishino dengan pembunuh stylish penjahat. Dia pun kemudian beradu mekanik dengan kedua hidung kecombrang tersebut, sampai-sampai mereka berdua pun modal ke alam kematian. Singkat waktu di keesokan harinya, akhirnya Nishino bertemu lagi dengan Kageno. Kageno pun berhasil menyebutkan namanya dengan tepat. Tapi pada suatu ketika Kageno terjadi kecelakaan dan dia pun masuk isekai. Di isekai itu dia menjadi Shadow Garden dan bertemu para bondon kesayangannya. Kageno bertemu dengan Alpha di atas menara. Dia pun berencana akan menjadi seorang pemburu bayangan. Sebelumnya, Kageno dilahirkan sebagai bocil kematian. Ceritanya mirip seperti Mushoku Tensei. Saat masih menjadi bayi, dia pun tiba-tiba modal Nacalana. Setelah itu bersama tetehnya Claire, Kageno berusaha belajar untuk memecahkan sebuah batu. Sampai akhirnya suatu ketika dia tumbuh besar dan bisa mengalahkan para pria hidung kecombrang di sebuah desa. Kemudian dia menemukan sebuah monster kopet seperti slime dan dia pun membawanya ke sebuah tempat. Meskipun monster itu bau jigong, Kageno pun berhasil mengalahkan monster itu dan berubah wujud menjadi seorang bondon. Lantas Kageno pun memberikan nama sebagai Alpha untuk bondon tersebut. Diceritakan oleh Kageno kalau si bondon itu terkena sebuah kutukan yang membuatnya menjadi monster kopet dan bau jigong. 3 pahlawan yang dia sebutkan ada dalam kitab yang berisi cerita mengalahkan iblis Deblo alias gede-gede blow on. Kemudian Kageno mengajaknya untuk berjalan apruk-aprukan berdua untuk menjadi pemburu bayangan. Kemudian Kageno berusaha beradu mekanik dengan tetehnya, namun dia
sampai di Talapung dan Mubui karena terlalu lemah. Kemudian di sebuah akademi, Kageno bertemu dengan Beta dan dia menceritakan kalau Claire menjadi sekte Deblo alias gede-gede blow-on. Rupanya di sebuah tempat, Claire diculik oleh seseorang bernama Zenon yang rupanya dia adalah guru dari Kageno. Akhirnya Claire pun berhasil meloloskan diri dan para bondon milik Kageno pun datang menghampirinya juga melawan Zenon dan para bebenguknya. Sampai akhirnya Zenon pun modal karena kesalahan dirinya sendiri. Kageno pergi ke sebuah tempat dan dia pun menyadari perkataan dari Alpha yang mengatakan kalau sekte Deblo itu adalah organisasi terbesar di dunia. Sesampainya di sebuah stasiun, ternyata Kageno pergi ke sebuah kota kerajaan Midgar. Di kerajaan Midgar itu rupanya Kageno belajar ke sebuah sekolahan dan dia pun menginap di sebuah asrama. Kemudian dia pun dibawa ke sebuah tempat dan rupanya dia berkenalan dengan kedua orang teman barunya. Sesampainya di sekolahan, mereka bertiga melihat seorang bondon yang bernama Putri Alexia. Ada seseorang hidung kecombrang yang berusaha menembak dirinya untuk bobogohan, namun ditolak mentah-mentah. Nyaredet hati sekali. Sampai akhirnya di sore itu, Kageno berusaha mendekati Putri Alexia, walaupun gugup setengah modal. Sampai akhirnya Putri Alexia itu pun berhasil memenangkan hatinya dan bobogohan dengan Kageno. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat, kedua temannya menyadari kalau Kageno tidak cocok bobogohan dengan Putri Alexia. Meskipun begitu, Kageno merasa senang dan beruntung bisa bobogohan dengannya. Kemudian Putri Alexia itu pun datang menghampirinya. Orang-orang di sana pun iri karena Kageno bisa bobogohan dengannya. Kemudian Kageno menjadi seorang undangan di sebuah mata pelajaran. Karena bisa beradu mekanik dengan sempurna, dia pun dipasangkan dengan Putri Alexia. Setelah itu, saat Kageno cicing dan ngahuleng, tiba-tiba Putri Alexia menghampirinya. Dan dia pun memberikan koin emas. Karena memang butuh duit, mau nggak mau, Kageno pun menerimanya juga. Setelah itu mereka berdua berjalan aprok-aprokan di lorong sekolahan. Terlihat mereka berdua pun bermesraan begitu dekat sampai gandengan tangan. Rupanya di sore itu mereka berdua bobogohan dan berjalan di kota. Makan es krim dan berjalan aprok-aprokan. Setelah itu mereka berdua pun kembali lagi ke kampus. Kageno menceritakan di perjalanan kalau dia sangat suka dengan ilmu pedang yang dimilikinya. Sampai akhirnya, Alexia pun merasa kesal dan apa tujuan arti omongan tersebut. Saat kembali ke sekolah, Kageno dan ketiga temannya dihadang di depan karena Putri Alexia hilang entah kemana. Rupanya Putri Alexia diculik oleh pria hidung kecombrang. Di sebelahnya ada seekor monster kopet yang rupanya dokter hidung kecombrang itu membutuhkan darahnya untuk membuat monster kopet itu menjadi iblis. Dokter kopet itu kemudian mengambil sampel darah dari Putri Alexia. Sementara itu Kageno dikurung di sebuah ruangan. Dia pun dihajar oleh bebenguknya Zenon. Kemudian Zenon menemui Iris Midgar dan dia pun memprioritaskan untuk menyelamatkan Putri Alexia. Kemudian dia juga menuduh Kageno yang mungkin pelakunya karena sebelumnya Kageno berduaan dengan Putri Alexia. Kemudian dia menyuruhnya untuk memantau Kageno setelah bebas dari hukumannya. Akhirnya Zenon memutuskan
untuk semua siswa di sana tidak boleh keluar dari sekolahan. Setelah dibebaskan dari hukuman pada malam yang poek itu, Kageno pun kembali ke asrama. Di asrama itu Alpha menemui Kageno, yang dia pun menjelaskan kalau organisasi Shadow Garden sedang dibangun olehnya. Setelah itu Alpha berubah skinnya menjadi glowing dan berdamage. Dia pun pergi ke suatu tempat. Sampai akhirnya di malam yang poek, Kageno menemui seorang bondon bernama Beta karena dia akan melakukan ekspedisi Shadow Garden di malam itu. Di sebuah gang senggol, Kageno menemui pria hidung kecombrang di sana dan menghabisi pria itu. Tiba-tiba kota terjadi kekacauan. Sementara itu, Dokter Kopet itu berhasil menyedot darah dari Putri Alexia dan dia pun menyuntikannya kepada monster Kopet itu dan merubah dirinya menjadi si Kopet. Akhirnya Putri Alexia itu pun berhasil bebas dan diselamatkan oleh monster Kopet. Saat akan kabur, Putri Alexia pun dicegat oleh Zenon di sana. Kageno pun mengontrok Zenon di tempat itu. Dia pun juga menyelamatkan Putri Alexia. Sementara itu monster Kopet berhasil lolos dari penjara dan dia pun mengacak-ngacak kota. Kemudian Putri Iris berusaha akan mengalahkannya. Dia pun kemudian beradu mekanik dengan monster Kopet itu. Namun sayang, monster Kopet itu berhasil regen kembali dan healing ceringe. Tapi tiba-tiba datang si Bondon Alpha berusaha mengalahkan monster Kopet tersebut sampai-sampai modal. Dengan pedang Mamang Slebeu dia pun berhasil mengalahkannya. Dia pun mengejek Iris karena hanya menonton saja. Sementara itu Kageno sedang beradu mekanik dengan Zenon di sebuah tempat. Zenon pun berusaha mengalahkan dirinya dengan segenap tenaga. Kemudian Putri Alexia yang melihatnya pun dia pun menyadari kalau teknik pedang yang digunakan Kageno berbeda dengan biasanya. Sampai akhirnya Kageno pun berhasil mengalahkan Zenon dan mengatakan kalau dia adalah Shadow Garden, sang pemburu bayangan. Meskipun Zenon meminum minuman berdemek, tetap saja dia pun kalah mekanik dengan Kageno. Sampai-sampai dia pun ditalapung dan mubui. Akhirnya dengan kekuatan Mamang Slebeu, dia pun berhasil mengalahkan Zenon. Kembali lagi di sekolah, Kageno bersama Putri Alexia. Dia pun menyadari akhirnya masalah di malam yang poek itu berhasil diselesaikan. Kemudian saat Kageno akan cabut, tiba-tiba Putri Alexia pun menyuruhnya kembali. Dengan ngomong riweuh setengah edan, Putri Alexia pun mengatakan kalau dia ingin memperpanjang hubungan bobogohannya lagi. Sekelompok bondon peliharaan Kageno menyadari kalau ada seseorang yang mengatasnamakan mereka untuk berbuat kejahatan. Singkat waktu, malam pun poek. Tiba-tiba ada seseorang Kopet yang mengatasnamakan Shadow Garden merujak seseorang di sana, di sebuah gang senggol. Sementara itu saat istirahat, Kageno menemui kedua orang temannya. Dan salah satu orang itu menanyakan hubungannya dengan Putri Alexia. Tapi menurut Kageno, hubungannya dengan Alexia sudah rungkat. Kemudian mereka berdua mengajak Kageno untuk beli makanan coklat. Kemudian datang salah seorang siswa baru bernama Sherry. Dia pun direkrut oleh Putri Iris dan Putri Alexia karena memiliki kekuatan hebat. Sementara itu di sore hari, Kageno beserta kedua bebenguknya sedang menunggu antrian untuk belanja. Dan salah satu seorang di sana mengkhawatirkan karena malam makin larut akan ada Kang Begal
yang mengatasnamakan Shadow Garden. Dia pun khawatir terhadap hal tersebut, maka ingin dia buru-buru balik sebelum tutup asrama. Kemudian Kageno pun pergi ke atas menara tersebut. Rupanya di atas itu dia disambut oleh para bondon di sana yang menjadi Raja Shadow Garden. Rupanya ada seorang bondon bernama Gama yang akan menyambutnya. Dia pun turun dari tangga sampai dia pun labuh tiserele. Kemudian ada banyak emas di sana dan membuat Kageno pun hejo ingin memilikinya. Sementara itu Gama akan berencana membuka cabang lain. Singkat waktu, malam pun poek deui. Kageno yang akan pulang itu tiba-tiba merasa mules tak tertahankan dan menahan hasrat ingin modal. Akan tetapi, dia menyuruhnya kedua teman itu untuk cabut duluan karena takut tidak tahan merecat koneng alias busiat atau disebut modal nacalana. Dia pun pergi ngabret ke sebuah gang senggol yang rupanya itu semua hanyalah pura-pura Kageno agar tidak pulang duluan. Kemudian di gang senggol itu Kageno pun menemui komplotan kopet yang mengatasnamakan Shadow Garden. Dia pun menghabisinya sampai modar. Sementara itu Putri Alexia beserta Iris sedang memikirkan karena kota akan kacau diserang oleh Shadow Garden. Dia pun berencana akan mengkondusifkan kota dan membasmi Shadow Garden. Di sebuah perpustakaan, Kageno pun memberikan satu bungkus coklat kepada Sherry sebagai cinta pertamanya.